Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nayaka Rizky Putra dengan NPM 4421210006. Maksud dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester yang diberikan pada mata kuliah Manajemen Strategi oleh dosen Bapak Haris Adiswantoro, STMBA. Nah, pada materi kali ini saya akan mengangkat dengan judul Smart City Inovasi dengan Pengembangan Teknologi IoT dan AI. Nah, baik di sini apa itu Smart City? Nah, Smart City ini merupakan konsep pengelolaan kota yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi agar kota tersebut menjadi lebih cerdas dan efisien di dalam pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada, serta meningkatkan pelayanan dan kualitas kehidupan masyarakat kota dengan tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup. Nah, di sini eh, apa saja karakteristik pada Smart City ini? Yang pertama itu ada interkoneksi antara bagian perkotaan. Nah, interkoneksi antara bagian perkotaan ini maksudnya Smart City menggabungkan eh, antara communication network, internet, sensor, dan rekognisi untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi ini antara bagian perkotaan akan lebih terwujud. Nah, yang kedua itu integrasi sistem informasi perkotaan. Maksudnya itu integrasi ini berkaitan dengan internet dan cloud computing yang akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi. Nah, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Nah, yang ketiga itu manajemen perkotaan. Nah, manajemen perkotaan ini merupakan kerjasama pelayanan dengan perkotaan. Nah, di mana juga interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat dan dapat menjalankan perkotaan yang baik. Dan yang keempat itu aplikasi ICT atau Information and Communication Technology. Nah, aplikasi CT ini merupakan pada Smart City uh, diterapkan pada teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan, uh, lalu terhadap pelayanan juga sehingga memotivasi stakeholder atau pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu konsep dimensi pada Smart City. Nah, pada konsep dimensi Smart City ini terdapat 6 konsep. Yang pertama itu Smart Economy, kedua Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, dan Smart Living. Nah, yang pertama kita akan membahas uh, Smart Economy. Nah, untuk Smart Economy ini merupakan salah satu eh, lebih dahulu itu ekonomi merupakan salah satu penopang atau pilar dari suatu daerah untuk menjalankan kehidupan di tiap masing-masing individu atau masyarakat di suatu daerah tersebut. Nah, pengelolaan ekonomi suatu daerah juga hendak perlu dilakukan lebih baik dan lebih dikembangkan lagi dengan terkomputerisasi. Nah, implementasi dan penilaian Smart City pada bagian dimensi smart economy ini meliputi dua hal, yaitu inovasi dan kemampuan daya saing. Nah, kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar. Sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan modal utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Nah, arah pembangunan sumber daya ini di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu
layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing terhadap tenaga kerja pada daerah tersebut, dan juga dapat mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua itu di sini smart people. Nah, smart people ini merupakan mm, suatu pembangunan dalam pembangunan kota yang membutuhkan modal manusia. Nah, selain modal ekonomi, eh, kota juga membutuhkan modal pada manusianya atau SDM. Nah, smart people ini juga dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada smart people ini, kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Nah, adapun, padapun smart people ini memiliki kriteria penilaian tersendiri. Eh, Bisa dilihat dari jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua itu adanya komunitas IT dan komunitas yang lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan ketiga, adanya peranan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, yang ketiga itu smart governance merupakan sini yang ketiga smart governance di sini merupakan konsep eh, smart city yang mengkhususkan pada kelola pemerintahan. Nah, tata kelola pemerintahan juga sangatlah penting dalam membangun smart city. Adanya karena sebuah kota akan berjalan dengan baik bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dapat eh, berjalan seiringan atau berjalan bekerja sama. Nah, di sini smart governance ini juga terdiri atas beberapa kriteria atau bagian. Di sini yang pertama itu keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun keputusan tersebut dilakukan secara online. Nah, yang kedua itu peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Yang ketiga itu adanya transparansi di dalam pemerintahan sehingga masyarakat menjadi lebih tahu apa yang terjadi pada pemerintahan dan masyarakat juga lebih cerdas lagi dalam bertindak. Nah, di sini yang keempat smart mobility. Nah, smart mobility ini merupakan bagian pada pembangunan smart city juga yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Nah, pada smart mobility ini juga terdapat proses transportasi dan mobilitas yang pintar atau smart sehingga diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan hal semacam lainnya yang ada di jalan kota. Nah, yang kelima itu smart environment. Di sini smart environment merupakan bagian dimensi smart city yang mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang pintar. Nah, kriteria penilaian lingkungan di sini bisa dilakukan secara langsung dan dikelola dengan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan smart environment juga perlu adanya beragam terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk sensor network dan wireless sensor network, jaringan komputer, kecerdasan buatan atau AI, database system, mobile computing, sistem operasi, parallel computing, recognition, dan berbagai hal semacam lainnya seperti beragam teknologi lainnya terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada smart living. Smart living ini juga bagian dari dimensi smart city yang merupakan proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Nah, untuk mewujudkan smart living ini juga memiliki beberapa kriteria penilaian juga. Yang pertama itu fasilitas-fasilitas pendidikan memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Nah, yang kedua itu penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah tersebut. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan lebih baik dengan bantuan komputerisasi dan teknologi. Nah, mungkin eh, cukup sekian penjelasan dari konsep dimensi Smart City. Kita lanjutkan di sini. Nah, pada konsep dimensi tadi juga ada hubungannya dengan AI. Bagaimana pentingnya komputerisasi atau teknologi informasi diterapkan pada smart city. Nah, di sini apa sih itu artificial intelligence atau AI? Nah, artificial intelligence atau AI itu merupakan simulasi kecerdasan manusia yang dibantu dengan menggunakan teknologi. Nah, pada AI ini hmm, belum se belum sepandai manusia juga, sehingga pengoperasiannya tetap menggunakan otak manusia. Nah, meski begitu, kecerdasan buatan ini atau AI ini juga banyak membantu dalam menyelesaikan berbagai tugas manusia. Nah, cara kerja AI secara umum dengan menggabungkan pengumpulan data dengan ilmu komputer, lalu AI ini akan menyerap sejumlah data lalu menganalisanya untuk mengidentifikasi pengenalan pola. Nah, sementara untuk sistem kerjanya sendiri itu AI membutuhkan dasar perangkat lunak maupun keras untuk melatih dan menulis algoritma pembelajaran mesin atau machine learning. Model belajar AI ini berdasarkan keterampilan kognitif seperti penalaran, pembelajaran, dan koreksi diri. Nah, yang kedua, nah di sini pastinya berhubungan dengan IoT atau Internet of Things. Bagaimana sebuah kota juga memerlukan teknologi informasi berupa IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things ini merupakan konsep yang menggambarkan benda fisik yang dapat diidentifikasi dirinya ke perangkat lain dan dapat terhubung melalui internet. Nah, sederhananya IoT ini merupakan suatu perangkat yang dapat mentransfer informasi apa ataupun data melalui jaringan ke perangkat lainnya tanpa perlu adanya interaksi dari manusia. Nah, salah satu wujud atau bentuk dari IoT ini yang yang sering kita sebutkan itu seperti sistem radio frequency identification atau RFID yang merupakan perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Nah, yang kedua itu seperti mengenal NFC atau Near-Field Communication yang banyak dibenamkan ke beberapa telepon pintar pada saat sekarang ini. Nah, NFC ini juga berfungsi untuk melakukan kemampuan seperti untuk scan barcode, QR, atau untuk melakukan pembayaran transaksi ekonomi yang ada pada masyarakat. Nah, di sini cara kerja IoT ini juga bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumennya itu bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Nah, baik selanjutnya kita akan menghubungkan bagaimana IoT dan AI ini diterapkan pada smart city. Nah, hubungan IoT dan AI merupakan suatu konsep yang cukup menarik dan menjadi pusat perhatian dalam pengembangannya. Nah, AI dan IoT ini dapat dioptimalkan penggunanya dengan sumber daya dan memastikan kota yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan. IoT juga memungkinkan pengumpulan data yang luas dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung ke internet, seperti kamera CCTV, sensor lingkungan, dan perangkat mobilitas. Nah, data-data tersebut dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknologi AI. Dan, nah, bagaimana mereka bisa diolah dengan AI, yaitu untuk membuat sebuah keputusan yang lebih cerdas dan menghasilkan informasi yang berarti bagi warga kota. Nah, contoh pemanfaatan teknologi IT dan AI pada smart city ini yaitu dapat memantau suatu, suatu kualitas udara pada sebuah kota sehingga memungkinkan pemimpin atau pemerintah kota untuk merespon perubahan kondisi lingkungan dengan cepat dan efisien. Nah,
Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute transportasi publik dan meningkatkan mobilitas warga kota. Nah, dari hal-hal tersebut, penggunaan teknologi IoT dan AI ini dalam penerapan Smart City akan memungkinkan perkembangan kota yang lebih cerdas dan efisien. Hal ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga kota, termasuk kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi IT dan AI untuk Smart City akan terus menjadi perkembangan perkotaan di masa depan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi ini. Jika ada kesalahan dan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.